Kita di penjabaran Mutiara Hikmah, kita sudah sampai ke Mutiara Hikmah yang ke-156. Bunyinya adalah, bukan setiap yang tenggelam dan kebakaran adalah mengalami kehancuran. Ikan tenggelam, tungku menyala, namun itulah kehidupannya. Kan tapi hakikat kehancuran adalah di saat kita salah menempatkan diri. Kalau orang menempatkan dirinya di tempat yang salah, jangan berharap dia bisa berkembang. Maka dia akan menuju kematian, kehancuran, kemusnahan. Sehingga cerdaslah menempatkan diri. Sebagai apakah Anda? Kalau kita sebagai seorang hamba, mulai menempatkan diri seolah sebagai Tuhan, itulah kehancuran sesungguhnya. Rusaknya iman. Maka kalau menjadi seorang hamba, sadari menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Sehingga seorang hamba semakin kuat kesadaran akan kehambaannya, maka semakin tinggi pangkatnya. Kemudian, di dalam urusan yang lain, Anda sebagai pembeli beda. Jangan Anda menempatkan diri sebagai seorang menjual. Seorang guru, jangan mendapatkan sebagai seorang murid. Seorang murid jangan menempatkan diri Anda sebagai seorang guru, nggak akan mungkin belajar. Seorang guru mengajari, akan tapi seorang murid belajar, bukan mengajari. Orang menganggap yang namanya tenggelam adalah kehancuran. Ternyata ikan tenggelam, justru itu kehidupannya. Mungkin orang mengira bahwasanya kebakaran adalah kehancuran. Tunggu, kalau ada kebakaran nggak akan berguna. Justru kehidupan yang tunggu adalah menyalanya. Ada kebakaran. Kehidupan ikan adalah tenggelam. Bukan masalah tenggelam dan kebakaran, akan tapi kehancuran itu adalah di saat Anda salah meletakkan diri Anda. Mungkin Anda seorang penuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Bisa saja ilmu Anda akan hilang, tenggelam, mati, dan tidak berguna lagi. Kenapa? Anda salah meletakkan diri Anda. Anda tidak meletakkan diri Anda di medan yang akan terus Anda mengembangkan ilmu Anda. Tetapi Anda masuk di tempat yang ilmu Anda tidak akan digunakan. Akan hilang itu ilmu. Kalau di sekolahan kan ada penjurusan, itu akan ada hubungannya dengan penyesuaian bakat seseorang di masa yang akan datang. Itu sebetulnya ingin meletakkan seseorang pada tempatnya yang sesuai. Jadi kecerdasan kita menempatkan diri itu penting. Kalau Anda menempatkan di tempat yang tepat, maka Anda akan berkembang di tempat tersebut. Maka sadari diri dulu, siapakah Anda? Anda sebagai tamu, datanglah sebagai tamu. Tapi kalau tamu sok jadi kayak tuan rumah, gak enak. Main atur-atur segala macam. Mana indahnya. Nah, kita perlu setelah itu, bagaimana saya sebagai orang tua. Makanya di saat Anda menjadi orang tua, maksimallah menjadi seorang tua. Di saat Anda menjadi seorang anak, maksimallah Anda menjadi seorang anak. Jika Anda menjadi seorang suami, lihat, tempatkan diri Anda sebagai seorang suami. Jika Anda menjadi seorang istri, tempatkan diri Anda sebagai seorang istri. Maka di situ akan berkembang hidup yang baik, yang benar. Jika bukan wilayahmu, jangan ikut-ikutan. Bisa jadi justru kita mengganggu, merusak. Di samping itu kita tidak berkembang. Merusak sesuatu yang sudah bagus. Merusak sesuatu yang sudah Masya Allah terwujud dengan lestari, dengan baik. Akan tapi justru karena masuknya kita salah menempatkan diri, berantakan. Rusak. Nah, dimulai dari menyadari siapa kita dulu. Baru setelah itu saya akan berada di mana. Anda seorang murid, Anda seorang ustadz. Apa ustadz itu? Bukan sekedar memberikan ilmu. Ilmu akan diberikan kepada orang. Tentunya orang tidak hanya melihat, mendengar omongan kita. Tapi akan mendengar tentang siapa yang ngomong itu. Atau bahasa lain, akhlak orang yang berbicara.
Sering kami sampaikan bahwa manusia itu lebih sering mendengar dengan matanya daripada mendengar dengan telinganya. Orang sering mudah mendengar dengan matanya daripada telinganya. Artinya apa? Dengar dengan kupingnya belum tentu dia sadar. Tapi melihat contoh, dia akan mudah mengikutinya. Suri toladan. Nah, menjadi seorang suri toladan itu namanya menempatkan diri. Anda seorang guru pembimbing, menempatkan diri Anda di tempat yang benar. Seorang pembimbing akan berkembang. Anda sebagai guru yang sukses. Seorang murabi yang sukses. Pendidik yang sukses. Dan itu sesungguh disadari itu tempatku. Bukan action main drama. Kalau orang main drama kan di panggung saja menjadi seorang soleh, di luar menjadi toleh. Di panggung bagus, di luar panggung jelek. Itu kan drama. Ini hakikat. Jika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang guru, seorang pembimbing, Masya Allah. Menjadi suri toladan. Inilah tempatku. Akan dicontoh oleh anak-anak. Anda akan semakin hidup. Dengan akhlak Anda. Anda punya ilmu dengan ilmu Anda. Anda seorang pakar dalam ilmu apa? Pakar atom, pakar ini. Kalau Anda ingin berkembang, Anda harus masuk tempat yang benar yang bahkan mengembangkan ilmu Anda. Seorang dokter nanti masuk wilayah tertentu menjaga kesehatan umat. Seorang ulama berkiprah dalam dakwah menyampaikan ilmu. Itu adalah tempatnya. Ibaratnya adalah itu air bagi ikan. Air bagi ikan. Kalau dia salah menempatkan, maka akan menemukan kehancuran, tidak berkembang, mengganggu yang lainnya, dan seterusnya. Jadi, hakikat kehancuran kita adalah di saat kita salah menempatkan diri kita sendiri. Dan ini kalau kita jabarkan panjang juga. Sehingga dalam urusan, mohon maaf, urusan sangat pribadi, pernikahan. Loh. Nabi mengatakan, tukahul mar'atu li arba'in. Kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan, milih dong. Sebab dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang suami bagi seorang wanita. Yang bagaimana? Wanita yang menganggapnya sebagai suami. Seorang istri pun tidak memilih suami yang menjadikannya seorang istri. Bukan suami yang zalim, lihat. Anda seorang wanita milih suami, tempatkan, pilih suami. Berarti kalau Anda seorang wanita memilih suami yang benar, berarti Anda telah benar menempatkan diri Anda. Di masa depan Anda, kehidupan Anda, milih kalau menikah. Bukan karena gandrung, jatuh cinta, lalu menikah, tersiksa setelah itu. Karena tidak cerdas. Menempatkan dirinya. Dia salah menempatkan dirinya. Ini masalah pernikahan. Termasuk tempat tinggal. Dikatakan ad-dar, al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu. Sebelum memikirkan rumah. Sekarang enggak. Cari perumahan dulu, enggak penting lingkungannya kayak apa. Sehingga baru seminggu anaknya sudah rusak. Karena salah memilih lingkungan. Hanya ikut promo dan sebagainya. Lingkungan. Al-jar, tetangganya kayak apa? Baik atau tidak? Nah, berarti kalau ternyata anak kita rusak, keluarga kita rusak, yang salah kita. Kehancuran karena kita telah salah menempatkan. Seperti, saya tidak mau tenggelam, sementara dia adalah ikan. Matilah. Saya ingin mati, saya tidak mau kebakaran, padahal dia tungku. Mana mungkin ada yang masak? Nah ini, mari kita renungi diri kita sendiri. Masih banyak, kalau kita jabarkan bukan saja urusan pernikahan. Seorang istri yang tidak menempatkan diri sebagai seorang istri. Tampak kayak imam, kayak suami. Tidak bisa diatur, berantakan. Ada imam seorang suami. Suami yang tidak menempatkan diri sebagai seorang tidak ngayomi istrinya. Diktator, semaunya sendiri. Rusak, berantakan. Maka yang namanya kezaliman itu apa? Adzulmu, adzal. Adzalim, kezaliman, adzulmu, waddu syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kezaliman, kehancuran. Anda punya anak perempuan, Anda nikahkan dengan laki-laki yang salah. Anda zalim, loh kan? Anda telah mutus tali persaudaraan. Nah ini kan. Maka cerdas menempatkan diri kita. Saya akan mulia, saya tempatkan tolong. Saya akan begini. Saya punya ilmu, saya punya keahlian. Agar berkembang keahlianku, ilmuku, saya harus menempatkan diri saya di tempat yang benar. Ingat, tidak semua tenggelam, tidak semua tenggelam atau kebakaran adalah kehancuran. Ikan tenggelam, tunggu kebakaran. Akan tapi itu adalah kehidupannya. Namun kehancuran yang sesungguhnya adalah di saat kita salah menempatkan diri kita. Semoga Allah berikan pada kita kecerdasan untuk memilih kita untuk menempatkan diri kita. Sehingga kita akan terus berkembang. Berkembang, sukses dunia hingga kelak di surga.
Jika Anda ingin menuju surga Allah, tempatkan diri Anda di tempat-tempatnya ahli surga. Jika Anda ingin dapatkan keridhaan Allah, tempatkan Anda tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menempatkan di Anda tempat kemurkaan Allah dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah, mulia di dunia hingga kelak di surga. Dan semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan untuk menempatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita di tempat yang benar, yang Allah ridhai. Ini menjadi sebab kita berkembang untuk menjadi lebih mulia di dunia hingga kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.